menjelang UTS ya. Perlu kami sampaikan ya bahwa menjelang UTS biasanya Anda harus melunasi untuk tagihan SPP dan lainnya ya, SKS-nya itu sampai 70% ya, untuk mendapatkan kartu bisa mengikuti UTS ya. Kalau ada nanti permasalahan ya penunggakan atau apa segala, nanti Anda bisa menghubungin eh, pihak fakultas ya, atau bisa menghubungi KSTU ya, ya. Karena bagaimanapun untuk mengikuti UTS nanti biasanya diberikan bahwa Anda bisa mengikuti UTS atau tidak kan gitu ya. Sedangkan untuk jurusan teknis pelaksanaan nanti pelaksanaan proses belajar mengajar dan mengikuti UTS sama UAS ya, dan diberikan nilai oleh dosen ya. Baiklah, semulai untuk eh, kuliah hari ini ya untuk yang medisinal ya. Jadi yang pertama saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita melakukan pertemuan ke-6 ya, di mana bahan yang saya sampaikan itu masih menyangkut bidang kimia ya. Kimia tapi medisinal yang berhubungan dengan kimia bahan alam ya. Jadi eh, tapi ini berhubungan dengan obat-obatan ya. Jadi nah di sini bagaimanapun Indonesia itu dengan negara yang besar ya, dengan besar ya. Ternyata kita banyak sekali tanaman kita itu dengan berbagai ragam banyak menghasilkan tanaman herbal kan gitu ya. Yang bisa menghasilkan nanti adalah obat herbal kan gitu ya. Di sini kenapa ya? Jadi kalau kita lihat di sini selama ini kan kita tahunya menggunakan obat-obat kimia ya, yang kita beli di apotek, yang beli itu ternyata bagaimanapun ternyata obat itu kadang-kadang tidak mempat ya. Jadi saya sendiri ya dengan sebelum itu kolesterolnya tinggi, asam urat tinggi, ternyata tensi tinggi, ternyata pola makan ya yang saya makan termasuk juga dengan usia di atas 50 ya. Usia di atas 50 itu makan itu dijaga karena bagaimanapun di dalam tubuh kita itu ya antioksidannya itu mungkin sudah ya untuk oksidasi itu mungkin tidak sekuat usia di bawah 50 gitu ya. Jadi kalau misalnya memakan makanan yang tidak benar kalau masih muda biasanya kan diproses itu kan akan sehat kan gitu ya. Tapi kalau udah 50 tahun ke atas biasanya ya makan-makan itu jadi sisa ya karena bagaimanapun prosesnya lambat ya apalagi kalau kita banyak menggunakan obat-obat kimia. Nah, tapi setelah itu memang sih akhirnya saya mencoba untuk walaupun tidak memakan obat herbal ya tapi pola makan ya. Jadi tidak menggunakan yang putih-putih sebetulnya ya. Jadi kalau 50 tahun ke atas itu nasi ya nasi berwarna putih tidak boleh digunakan ya. Bukan digunakan ya. Jadi mungkin kalau untuk nasi dikurangin. Kalau saya sekarang sudah saya ganti dengan nasi nasi merah kan gitu ya supaya kandung gulanya nggak ada. Begitu juga gula ya. Gula-gula, gula apa saja gitu yang warna putih kecuali gula jagung ya. Eh, Terus begitu juga untuk yang tepung-tepung, minyak. Nah, itu juga pokoknya yang biasa kita makan yang enak-enak di usia di bawah 50 mungkin itu dikurangin. Boleh dimakan boleh gitu, tapi dikurangin kan gitu ya. Jadi kalau enggak Anda akan mendapatkan bisa tensinya tinggi, asam uratnya tinggi, gulanya tinggi, kolesterol, triglyceridanya tinggi karena bagaimanapun apa yang dicerna di tubuh itu mungkin kalau usia di atas 50 akan lambat sekali gitu ya.
akhirnya banyak makan makanan yang tidak berguna yang dibutuhkan oleh oleh tubuh kan gitu ya. Nah, disinilah sebetulnya dengan kita daerah tropis dengan Indonesia luasnya banyak sekali, tanamannya banyak sekali gitu ya. Nah, nah, itu adalah bagaimana orang dulu ya sebelum kita merdeka dulu masih tetap sehat gitu. Nah, itulah menggunakan obat herbal ya. Jadi itu sebetulnya warisan budaya ya. Tapi setelah merdeka dengan kemajuan teknologi, akhirnya banyak yang dirubah ya. Jadi contohnya di zaman Orde Baru dulu di Papua itu orang tidak makan nasi ya, makan makan sagu, makan apa. Tapi akhirnya dirubah jadi makan nasi. Ternyata nasi itu yang si warna putih itu kurang bagus untuk kesehatan kan gitu ya. Padahal banyak sekali ya bisa 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 ubi, bisa apa saja, bisa jagung yang makan makanan alternatif yang bisa kita lakukan selain nasi kan gitu ya. Nah, dengan sumber jadi dulu warisan budaya itu ya baik itu di Pulau Jawa, Sumatera sampai Papua sana, Kalimantan ya banyak sekali warisan budaya yang bisa kita munculkan lagi gitu ya. Makanya sejak Corona kemarin itu muncullah bagaimana potensi obat-obat herbal itu kita kembangkan ya. Nah, di sini sumber daya alam ya. Jadi kalau kita lihat sumber daya alam kita itu sangat beraneka ragam dan melimpah kan gitu. Kenapa kita dijajah oleh Belanda dulu ya sesama negara Eropa? Karena bagaimanapun dia mengambil rempah-rempah ya, rempah-rempah dan apa saja yang ada di hutan Indonesia itu kan gitu ya. Apalagi dulu kita kan tidak terlalu ya karena dia udah modern, udah apa, makanya kita jajah untuk mendapatkan hasil-hasil bumi yang dibawanya ke Belanda, kemana ke sana kan gitu ya. Nah, makanya sekarang sudah mulai sejak corona kemarin itu bagaimana potensi ekonomi gitu ya. Potensi ekonomi ke depan itu memang sih yang kita temukan ya benar-benar itu ada di pinggir jalan jamu ya. Cuman kadang-kadang jamu itu disalahgunakan juga oleh produsennya ya. Tetap diambil kadang-kadang obat kimia yang dijadikan jamu ya. Dikasih daun apa, dijadikan jamu, kadang-kadang banyak-banyak juga penyimpangan. Makanya dibutuhkan ke depan itu untuk standarisasi gitu, distandarkan gitu. Nah, di sini kita lihat ya bagaimana pengembangan pengembangan untuk obat herbal ya. Jadi ruang lingkup pengembangan obat herbal ya. Jadi di situ bioaktivitas ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini buku salah satu bukunya dan konstituen kimia tanah obat Indonesia ya. Jadi sudah banyak sekali buku-buku ya yang bisa bagi Anda baik itu jurusan kimia, jurusan kesehatan, farmasi ya, itu bisa mencari sumber-sumber tanaman obat gitu ya. Nah, di sini nanti kita butuhkan ya bagaimanapun ya setelah kita mendapatkan review data pendukung itu ya pendukung itu bagaimana di zaman-zaman nenek moyang dulu tanaman itu digunakan untuk obat-obatan tradisional kan gitu ya. Nah, itu nanti kita kita cek pustaka terus formulanya. Kalau dulu formula itu kan mudah saja ya. Jadi kalau obat sakit perut menggunakan daun jambu bisa sembuh gitu ya. Jadi tapi itu kan kadang-kadang tidak disandarkan, tidak dibukukan. Ah, di situ nanti setelah itu ya, saya mereview data pendukung tanaman apa saja yang bisa dijadikan obat-obat herbal ya, berdasarkan studi literatur ya yang dibuat oleh penduduk sebelumnya untuk bahwa tanaman obat itu tanaman itu bisa digunakan untuk bahan-bahan obat gitu ya. Nah, setelah itu kita lihat formulanya. Dan sekarang berkembang ada standarisasi ya. Untuk apa ya? Ya, standarisasi sebetulnya untuk efek sampingnya kalau obat-obat herbal itu nggak banyak sebetulnya karena ada tanaman ya. Oh, tapi tetap aja diuji coba ya, distandarisasi. Kalau di farmasi itu terkenal dengan nama Simplicia, kita ambil ekstraknya, kita uji kan gitu ya. Berikutnya dari ekstrak itu ekstraksi itu ya dicobakan ya
ya pengembangnya adalah kesediaan obat herbal kan gitu ya. Memang sih di farmasi sendiri nanti ada pengembangan ya berhubungnya lagi dengan kimia bahan alam tadi ya. Terus diuji dengan uji praklinik gitu ya. Jadi setelah itu saksi sediaan obat herbal itu terus ada nanti uji praklinik apa sih khasiatnya gitu. Apakah nanti punya efek samping gitu, toksisitasnya gimana kan gitu ya. Nah, setelah itu baru diuji klinik ya. Nah, uji klinik lagi baru kita dibikin standar gitu bahwa obat herbal itu aman untuk dipasarkan gitu ya. Memang kadang-kadang BPOM itu kan hanya obat saja ya, tapi untuk pengembangan jamu itu kadang-kadang ya karena itu bisa dilangsung marketnya itu ke pasar tidak melalui BPOM, kadang-kadang banyak juga terjadi hal-hal yang tidak bumi. Bagaimana pemerintah ya? Sebetulnya saya nggak tahu pemerintah sekarang ya. Dari sebelumnya juga memang sih kadang-kadang ya karena obat kimia itu lebih murah kadang-kadang pengembangan ya. Makanya banyak juga budaya kan budaya Indonesia itu ibu-ibu PKK kan gitu ya. Sudah ada juga balai-balai besar untuk penelitian dan tanaman obat kan gitu banyak sekali berkembang ya. Baik itu di kelurahan maupun di RT RW. Nah, itu kembali lagi dukungan masyarakat itu ya termasuk juga kita-kita apakah peduli ya. Ya kalau di kota memang sih kita tidak punya tanah untuk yang bisa mengembangin untuk menanam tanaman obat gitu. Nah, di sini perlulah regulasi dari pemerintah sebetulnya. Jadi dukungan pengembangan herbal, regulasinya apa? Penetapan standar, praktek proporsional, herbal, herbal itu dipatenkan ya. Setelah itu nanti ada penjualan gitu ya. Itu regulasi itu nanti pemerintah itu membantu ya, membantu masyarakat gitu ya. Nah, di sini juga selain itu juga nanti untuk rumah sakit ya, rumah sakit juga kadang-kadang eh, walaupun sekarang juga kalau saya lihat juga obat kimia ya, eh, tapi ada juga rumah sakit yang mengembangkan untuk obat-obatan herbal kan gitu, tapi tidak semua rumah sakit ya. Di situ harus ada juga pelayanan rumah sakit ya untuk kesehatan, penelitian klinis untuk pengembangan herbal. Terus ada juga tuh terapi standar, terus berdasarkan pembuktian pengobatan komplementer kan gitu ya. Nah, dan di sini juga untuk yang selain dari pemerintah ya dan untuk untuk pusat-pusat kesehatan ya. Nah, di sini juga untuk fakultas untuk ini ya, untuk universitas ya, untuk lembaga pendidikan ya. Ya, sebetulnya bisa dari SMP, dari SMA, dari kuliah ya sampai ke kampus itu bisa di pendidikan, penelitian dan pelatihan itu bisa dikembangkan untuk tanaman obat-obat herbal kan gitu ya. Nah, di sini membutuhkan untuk akademisi itu akademisi itu bekerjasama dengan masyarakat gitu ya. Jadi masyarakat bagaimana mengembangkan, bagaimana membuat ya taman-taman taman-taman tanaman obat gitu ya. Terus ada juga praktisi pengobatan nasional walaupun itu banyak berkembang ya. Banyak berkembang sebetulnya obat nasional itu di Cina juga udah banyak kan gitu ya. Jadi di Cina maupun di Jepang ya. Cuman di Jepang itu kekalahannya mungkin di tanamannya. Kalau di Cina, di Indonesia itu kan banyak sekali tanaman di alam yang bisa untuk kita kembangkan ya. Nah, di sini kita apa juga praktisi juga kadang-kadang ya yang ahli itu bisa langsung membuat suatu produk pengobatan ya. Nah, itu kadang-kadang pengawasan dari pemerintah itu kurang ya. Di sini nanti baru setelah itu produk pengembangan industri, diversifikasi produk, pelindungan kekayaan intelektual kan gitu ya. Nah, ini kan banyak sekali kan obat-obat apa perusahaan jamu kan itu yang mengembangkan ya. Misalnya tolak angin gitu kan, itu kan dari herbal juga gitu. Jadi banyak sekali pengembangan yang sudah modern gitu. Dan kebanyakan itu berkumpul di daerah Jawa Tengah ya sebetulnya Semarang ya. Jadi banyak sekali ya tolak angin dan sejenis itu juga banyak yang
yang yang dipasarkan pada itu semua adalah senyawa apa eh, dan tanaman obat-obat yang berasal ya yang berasal dari tanaman gitu ya. Eh, Memang sih yang kita contohkan aja di sini ya eh, produk bahan alam ya produk sintesis gitu ya. Jadi sebelumnya saya jelaskan juga bagaimana reaksi isolasi bahan alam tadi, oh senyawa itu aktif bisa kita sintesis nantinya gitu ya. Tapi untuk yang tiga jenis tanaman ya yang digunakan pada industri farmasi itu contohnya ya, jadi jahe ya. Jadi kalau Anda lihat di sini jahe itu adalah waktu kita Kemen Corona itu banyak sekali jahe itu dicari orang ya untuk bagaimana untuk daya tahan tubuh gitu ya. Jadi jahe merupakan tanaman obat yang berasal dari Asia Pasifik ya. Jahe biasanya digunakan sebagai bahan pembuatan obat masuk angin ya, karena mengandung gingerol ya, yang bersifat menghangatkan ya. Selain itu jahe sering digunakan untuk obat mual karena mengandung zingeron yang dapat mencegah terjadinya inflasi usus kan gitu ya. Jadi jahe itu salah satu untuk. Terus yang kedua contohnya daun sirih gitu ya. Si itu dikenal dengan nama Latin Beetle L ya, merupakan tanaman obat yang tumbuh secara merambat hingga dapat mencapai 15 meter. Daun sirih dapat digunakan untuk mengobati gusi berdarah dan mimisan ya, karena memiliki sifat stevik alias penahan pendarahan gitu ya. Lidah buaya itu banyak juga selain sampo ya, merupakan tanaman yang memiliki daging daun yang tebal dan terdapat getah atau gel yang sering dimanfaatkan sebagai obatan ya. Di dalam gel tersebut terdapat vitamin A, C, B12, dan asam folat yang dapat meningkatkan pertumbuhan sel yang sehat dan mencegah rambut rontok juga gitu ya. Jadi ternyata lidah buaya itu selain untuk sampo bisa juga untuk mencegah rambut rontokan gitu ya. Kalau kita lihat di bawah ini banyak sekali ya. Banyak-banyak sekali tanaman yang bisa kita gunakan untuk yang berkhasiat gitu. Nah, disinilah yang produk bahan alam tadi, bagaimana dari hasil alam itu kita mencari kandungan senyawa bioaktif, banyak senyawa, eh, bagaimanapun ya dosisnya mungkin kita belum bisa lebih dari hasil isolasi itu nanti dianalisis lagi gitu. Jadi nanti mungkin di masing-masing itu mesin tanaman kandungan eh, kandungan metabolis sekundernya yang berbeda-beda gitu ya. Nah, memang setelah itu dari hasil isolasi itu nanti hasilnya ya bisa kita sintesis lah ya. Jadi kalau sintesis itu nanti setelah digunakan nanti ini bisa untuk obat antibakteri, anti kanker, baru disintesis untuk produk-produk yang tidak perlu di laboratorium lagi gitu ya. Yang penting tahu bahan dasarnya apa-apa terus tambahkan sebagai untuk hasil industri ya. Sampai mendapatkan dosis yang pasti, analisis ya. Begitu juga khasiatnya apa saja kan gitu. Nah, di sini ternyata berlanjut ke keamanan gitu ya. Jadi memang sih pemerintah juga bagaimanapun ada yang diawasi, ada juga yang tidak kan gitu ya. Jadi bagaimanapun keamanan obat herbal itu ternyata baik itu efek sampingnya, reaksi yang tidak dikehendaki pada tubuh itu karena bagaimanapun tiap-tiap kita itu mempunyai ketahanan yang berbeda kan gitu. Ada orang yang bisa makan ini tanamannya, ada juga yang tidak bisa kan gitu ya. Nah, di situ dibutuhkanlah interaksinya ya makanan, herbal dan obat kan gitu ya. Jadi ya di masing-masing kita tuh mempunyai untuk 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 jadi ada orang ya. Jadi kalau Anda lihat ya, kalau saya sih saya sekarang tuh lagi suka untuk saya itulah daun pepaya gitu ya.
walaupun pahit ternyata bisa untuk obat. Tapi anak saya sampai sisa nggak bisa sama sekali gitu ya. Jadi nggak bisa. Tapi karena saya untuk pengobatan ya saya juga harus siap saya makan gitu. Ternyata manfaatnya bagus sekali kan gitu ya. Jadi di sini juga pemerintah juga mengayomi bagaimanapun jamu itu juga nanti keamanannya dijaga ya, jamu itu obat herbal berikutnya distandarisasi ya, distandarisasi ya jamu itu nanti ada farmakanya yang dibikin standarnya oleh orang farmasi gitu ya, bidang-bidang farmasi untuk mencegah efek samping dari obat herbal kan gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan silakan. Belum Belum ada, ada, Pak. Kak. Belum ya. Ini kita udah tahu semua ya. Jadi bagaimanapun obat herbal itu ya masih tetap memanfaatkan gitu ya. Jadi memang kita kadang-kadang praktis ya. Kalau sakit kepala ya beli aja lah obat ini Bonrek atau apa segala ya. Panadol atau Skadon ya. Tapi di tanaman juga ada. Tapi karena tanaman itu harus kita cek dulu, kita rebus dulu. Kadang-kadang ya mungkin sembuh itu agak lama gitu ya. Tapi kalau kita makan obat-obat kimia biasanya langsung hilang kan gitu ya, sesaat gitu ya. Saya kita lanjutkan ya. Jadi nah ini juga sama pengelompokan obat bahan alam ya. Jadi obat standar ya adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan bahan bakunya telah distandarisasi kan gitu ya. Nah, di sini sudah ternyata sudah eh, POM itu sudah terlibatkan gitu ya. Begitu juga untuk fitofarmakanya adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik bahan baku dan produk jadinya telah distandarisasi gitu. Jadi ada di standarisasi juga oleh POM sekarang ya. Jadi bagaimana obat-obat standar dan ada juga standar untuk fitofarmakanya kan gitu ya. Nah, kembali lagi di sini ada pengelompokan obat alam. Memang sih yang banyak-banyak di warung itu lah jamu ya. Jamu itu ya bagaimanapun produk itu ada perpustakaan jamu yang sudah besar. Makanya nanti Anda kalau pergi ke tukang jamu dibikin obat apa untuk pengobatan ini, carilah produk dari jamu-jamu jamu-jamu yang oleh perusahaan yang sudah terkenal gitu ya, supaya tidak ada penyimpangan gitu ya. Nah, di sini butuh juga keamanan tuh herbal ya. Jadi baik itu internal itulah tentang glikosida cyanogenik ya, glikosida jantung ya. Eksternal itu pestisida, logam berat, bakteri, jamur. Jadi bagaimanapun kadang-kadang efek sampingnya itu juga kalau tidak keamanannya nanti bisa minum obatnya ternyata ada yang meninggal juga gitu ya karena tidak cocokkan gitu ya. Berikutnya makanya di situ setelah ada standar serang itu makanya di ke depan itu ya sekarang itu kan sebetulnya bagaimanapun perusahaan itu sudah bekerja juga sama-sama petani gitu ya. Jadi dalam proses itu sudah bisa melibatkan juga melibatkan petani gitu ya. Petani itu memang sih nanti di petani itu nanti banyak sekali hasil dari tanaman itu diuji ya, quality control ya. Jadi kalau bagi Anda yang bekerja sekarang di bagian analis ya, quality control udah tahu kan apa saja yang kalau di quality control di perusahaan itu jadi suatu produk nanti diuji apakah ini masih layak atau tidak kan gitu ya. Itu baik fisik, kimia maupun biologinya. Karena bagaimanapun ya eh, kalau di fisiknya benar nggak sembelia itu ada pengaruh dari lingkungan nggak gitu. Kalau kimia itu nanti berhubungan dengan kualitatif, kuantitatif, sedangkan biologi itu yang mikrobanya ya, baik itu antibakteri maupun jamurnya kan gitu ya. Apakah benar-benar tanaman dari petani itu bagus kan gitu.
Setelah itu bagi di perusahaan besar itu nanti masuk ke gudang. Di gudang itu diproses lagi gitu ya. Jadi ini mana yang bagus, mana yang tidak, mana yang dilanjutkan untuk produksi. Nah, inilah alat-alat yang digunakan untuk nah, ini adalah hasil-hasil nanti dari obat-obat yang di obat-obat herbal kan gitu. Obat herbal itu biasanya kadang-kadang kita kalau makan tuh sekaligus eh, bukan tablet itu ya, jadi formula kapsul itu bisa sekaligus tiga gitu ya. Jadi tidak cukup satu gitu ya. Kalau obat kimia kan cuma satu cukup gitu. Kadang-kadang sampai tiga kapsul juga untuk eh, khasiatnya. Nah, itu kembali lagi ke waktu kita bikin formulanya, standarnya ya. Nah, disinilah yang ini contohnya senyawa apa tanaman obat herbal yang sudah terstandarisasi gitu ya. Oh, di sini apa saja? Contohnya ya paracetamol yang bisa ditemukan di tanaman juga ada aspirin, ada juga kodein kan gitu. Nah, di sini banyak sekali ya. Jadi bagaimana obat herbal itu ya? Kalau kita lihat simpangnya itu ada fitokimia ya. Kalau fitokimia itu yang berhubungan dengan kandungan kimia kita mencari tentang senyawa-senyawa yang aktif ya untuk obat-obatan gitu ya. Nah, itu nanti juga ada fitoterapi gitu ya. Jadi ini dikerjakan juga nanti oleh baik itu orang kimia maupun orang farmasi. Begitu juga fito untuk farmasi ya, tentang teknologi itu bahan baku atau sedianya ya, prosesnya ya. Kalau di fitoterapi itu ya termasuk juga uji-uji praklinik dan kliniknya gitu ya. Ini didapatkan juga kandung-kandung kimia apa saja yang berhubungan dengan obat sintetis. Setelah ada farmakologi, ada anatomi, fisiologi, mekanisme. Ini nanti bisa digunakan ya kembali ke nanti produknya itu bisa digunakan oleh dokter kan gitu ya untuk obat apa yang kita gunakan gitu ya. Walaupun sekarang sampai detik ini dokter itu juga masih menggunakan obat-obat kimia kan gitu ya. Ini juga adalah misalnya ada produk-produk ya daun sirih itu digunakan juga untuk obat, ada juga untuk pengobatan diabetes kan gitu ya. Daun insulin gitu ya, manfaat insulin. Jadi bagi yang kena diabetes ya, ada penyuntikan tentang karena bisa juga dia menurunkan kadar eh, gula dalam darah kan itu ya. Nah, kembali lagi ke fitoterapi dan fitomedisin ya, bioaktivitasnya ya, medisinal ya bioaktivitasnya. Jadi nanti bioaktivitas itu itulah yang bisa kita gunakan untuk oh, pengobatan gitu ya. Anti hipertensi, anti diabetes gitu, anti inflamasi gitu ya. Jadi di tumbuhan itu kita dapatkan bioaktivitasnya dari senyawa tadi sebetulnya menghasilkan produk-produk yang di sebelah kiri kita ya. Jadi itu yang dilakukan tetap sudah kembangnya udah standar, jadi sudah standarisasi lagi ya. Di tempat saya itu sudah mulai hujan ya, nggak tahu ini hujan ya, jadi pemain kodok-kodok ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Jadi kalau belum ada nanti minggu depan kita terakhir nanti ada slide satu lagi ya. Slide-nya Prof. Samsul ya, walaupun slide itu udah lama ya. Jadi saya tidak mendapatkan slide aslinya. Saya mendapatkan slide tentang tanaman obat juga ya. Dari dulu tuh sampai sekarang tuh perkembangannya. Nanti kita jelaskan minggu depan. Ujiannya nanti apakah esai, apakah nanti Anda bikin suatu resume. Nanti kita bahas minggu depan ya. Jadi sekali lagi eh, mungkin sekarang itu cukup setengah jam aja ya. Jadi nanti setelah itu tolong diisi absensi di SIM ya. Dan saya ingatkan itu lagi ya tentang kewajiban ya. Jadi kewajiban ada tolong sesuaikan yang pengumuman yang dilakukan nanti oleh fakultas dan univ kan gitu ya. Karena di situ nanti Anda boleh bisa akses boleh UTS dan tidak UTS kan gitu ya. Jadi sekali lagi eh, info sekecil apapun ya nanti Anda ikuti ya. Untuk konversi saya udah cek tadi, saya kumpulin semua ya. Jadi
ada yang terlibat berempat ya. Jadi kalau akademik, terus ada Teh Isana, Teh Sophie, sama Stu. Tadi terakhir saya mendapatkan sudah saya tangani komprensi itu totalnya sudah 60 ya. Jadi Anda yang sudah di kompresi 100 SKS biasanya dikirimkan setelah saya tangani, Anda cek lagi betul nggak, karena bagaimanapun Anda nanti tinggal cuma ya 44 SKS lagi untuk bisa menyelesaikan untuk S1 kan gitu ya. Jadi sekali lagi nanti kalau tadi setelah sebelum saya pulang dari kantor ada tantangan satu lagi kalau nggak salah. Jadi yang mudah-mudahannya semuanya sudah selesai untuk konversi nilai supaya nanti kita ada sudah langsung bisa setelah konversi kita daftarkan dengan KRS yang udah ada isi itu untuk kontrak kuliah semester ini. Setelah itu baru setelah Anda didaftarkan di Dikti baru Anda bisa lacak ya bahwa saya adalah mahasiswa kimia Unjani ya. Kalau hari ini saya rasa belum ya, jadi belum juga ya. Nanti mungkin setelah UTS atau setelah UAS ya, tergantung ini tendiknya memasukkan ke data-data dari Dikti ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, terima kasih. Selamat malam. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih. Pak Desmansyah.